Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Menerima Kerajaan yang Tidak Tergoncangkan. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, kami boleh bersama lagi di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Kami mohon semuanya ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada minggu ini ialah bagaimana buku Ibrani menjelaskan bagaimana kita boleh menerima kerajaan yang tidak dapat digoncang itu. Firman Tuhan, ayat hafalan kita terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 28 yang mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, pendahuluan Sekolah Sabat kita berbunyi, Paulus mengingatkan kita bahwa kita berada di Bukit Sion melalui perwakilan kita, Yesus. Dikelilingi oleh jutaan malaikat dan mereka yang telah dibenarkan oleh iman seperti kita. Pengumpulan ini dimulai setelah Yesus naik ke sorga dan itu akan berlanjutan melalui saat penghakiman yang singkat hingga bukan hanya bumi sahaja, melainkan langit juga digoncang. Ibrani 12 ayat 26. Nah saudara, untuk memahami pembelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, topik-topik adalah seperti yang tertera di screen Anda. Mari kita lihat tajuk yang pertama, yaitu kamu telah datang ke Bukit Sion. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana buku Ibrani menerangkan gambaran pertemuan di Bukit Sion tersebut? Apakah ia menyenangkan? Dan apa makna Bukit Sion ini sebenarnya? Saudara, Ibrani 12 ayat 22 mengatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Bukit Sion adalah tempat di mana Yerusalem dan tabut Allah berdiri. Setelah beberapa waktu, Sion menjadi sinonim dengan rumah Allah. Mazmur 9:11, Mazmur 84, Mazmur 134. Ibrani menegaskan bahwa kita telah datang ke Gunung Sion dan mengambil bahagian dalam satu perayaan yang besar, yang meriah. Perhimpunan pesta ini merayakan penubuhan pemerintahan beraja Yesus, pelayanan imamatnya, dan permulaan perjanjian baru. Allah bertemu dengan umatnya, umat yang sisa. Di sana, di dalam Yesaya 37-32, Wahyu 14 ayat 1, mereka adalah jemaat anak-anak sulung. Ibrani 12:23 bagian E. Saudara, apa yang menarik ialah kita telah dibenarkan di dalam buku Ibrani. Oleh karena itu kita adalah roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Yesus merasmikan bait suci surgawi setelah dia naik. Bait suci berdiri di Bukit Sion seperti replika duniawinya. Kita berkumpul pada perayaan besar orang-orang yang ditebus oleh Dia. Pena Inspirasi mengatakan, namun di dunia ini sekalipun orang-orang Kristen dapat menikmati kegembiraan, hubungan dengan Kristus, mereka dapat memiliki sinar kasih-Nya, penghiburan yang kekal dari hadirat-Nya. Setiap langkah dalam kehidupan dapat membawa kita lebih dekat kepada Yesus, dapat memberikan pengalaman yang dalam dari hal kasih-Nya, dan dapat membawa kita selangkah lebih dekat menuju tempat tinggal yang damai sentosa. Tajuk yang kedua, kamu telah datang kepada Tuhan, Hakim atas semua. Jadi pertanyaan,
Apa kata Ibrani tentang kamu telah datang kepada Tuhan, hakim atas semua? Apa yang berlaku di Bukit Sion tersebut? Ibrani 12 ayat 23 mengatakan, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Perayaan yang dijelaskan di dalam Ibrani 12 ayat 22 hingga 24 merujuk kepada satu penghakiman di masa depan. Tuhan, hakim, pemimpin, dan kitab-kitab digunakan, dan keputusan penghakiman masa depan dari kitab-kitab ini adalah bahwa umat Tuhan menerima kerajaan itu. Penghakiman di Sion mengingatkan kita pada penglihatan dalam Daniel 7 ayat 9 hingga 10. Pada saat itu, anak-anak Allah yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan akan disempurnakan. Filipi 4 ayat 3, Wahyu 21, dan Wahyu 20. Kita hadir dalam penghakiman dalam roh, 1 Korintus 5:3, melalui Yesus anak manusia, Daniel 7:13. Setelah penghakiman berakhir, Yesus akan menerima kerajaan. Kemudian dia akan kembali untuk memberikan kerajaan itu kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Daniel 7:27. Penghakiman ini benar-benar merupakan berita baik bagi orang-orang yang beriman, karena keputusan itu memihak kepada mereka. Tuhan membenarkan mereka. Ia adalah penghakiman yang akan mengalahkan musuh mereka, naga itu yang berada di belakang binatang-binatang besar yang telah menganiaya orang-orang percaya pada masa lalu. Daniel 7. Dan akan melakukannya di masa depan. Wahyu 13. Seterusnya tajuk yang ketiga yaitu goncangkan langit dan bumi. Apa tujuan langit dan bumi akan digoncangkan? Menurut buku Ibrani, apa kesannya untuk kita semua? Ibrani 12 ayat 26 mengatakan, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi sahaja, melainkan langit juga. Setelah menggambarkan perhimpunan meriah yang berlaku di syurga, Paulus memperingatkan para pembaca bahwa mereka perlu memperhatikan suara Tuhan karena Tuhan akan menggoncangkan sekali lagi. Bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ibrani 12:26. Paulus mengatakan bahwa walaupun Yesus telah ditabalkan di sorga, keselamatan kita belum disempurnakan. Kita perlu memberi perhatian karena satu peristiwa penting akan masih berlaku. Campur tangan Tuhan di bumi biasanya digambarkan dengan gempa bumi. Kedatangan kedua dan kehancuran akhir orang jahat juga digambarkan seperti ini. Tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi adalah orang-orang yang akan digoncangkan. Yesaya 24:21. Ini adalah setan dan para malaikatnya, bersama dengan semua yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Begitu mereka tergoncang, janji Bapa kepada Yesus akan terpenuhi, karena semuanya akan berada di bawah kekuasaannya. Ibrani 1, Filipi 2. Tajuk yang keempat, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bagaimana buku Ibrani menerangkan kerajaan yang tidak tergoncangkan ini? Bagaimana kita boleh menerima akan perkabaran ini? Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan telah mengumumkan bahwa Dia akan menggoncangkan langit dan bumi, yang bermaksud bahwa Dia akan menghancurkan bangsa-bangsa musuh. Ada beberapa perkara bagaimanapun yang tidak akan tergoncangkan, yang tidak akan hancur. Mereka yang telah dibenarkan dan diampuni oleh Yesus tidak akan tergoncang. Mazmur 16 ayat 8,
112 ayat 6. Di sisi lain, bumi akan digoncang dan diubah. Wahyu 21 ayat 1. Itu akan menjadi rumah bagi warga kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kerajaan ini adalah milik Yesus, tetapi Dia akan memberikannya kepada saudara dan saya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Mazmur 46 ayat 5 hingga 6 dan ayat yang ke-12. Seterusnya tajuk yang ke-5. Marilah kita mengucap syukur. Mengapa buku Ibrani mengajak kita mengucap syukur? Bagaimana kita dapat menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan cara yang praktikal? Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani menyimpulkan bahagian ini dengan menunjukkan bahwa respon yang tepat kepada Tuhan untuk semua perkara-perkara indah yang Dia lakukan untuk kita adalah menunjukkan rasa bersyukur dengan mempersembahkan kepadanya jenis ibadah yang sesuai. Paulus mendorong kita untuk mengucap syukur, Ibrani 12:28. Mari kita tunjukkan rasa syukur kita dengan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Rom 12 ayat 1. Ingin melakukan kehendak Tuhan dengan menjalani kehidupan yang benar adalah respon kita terhadap segala sesuatu yang telah dan akan Tuhan lakukan untuk kita. Perbuatan baik adalah respon terhadap kasih Allah, sehingga digerakkan oleh kasih. Itu bukan hanya dengan perkataan, tetapi khususnya dengan perbuatan. Pena Inspirasi menegaskan, sebuah transformasi telah terjadi dan Anda adalah manusia yang berbeda. Anda bukan manusia yang penuh gairah seperti dulu. Anda bukan orang duniawi yang sama seperti dulu. Anda bukanlah orang yang memberi jalan pada keinginan dan nafsu jahat, prasangka jahat, dan perkataan jahat. Anda sama sekali bukan orang ini, karena transformasi telah terjadi. Apa itu? Gambar Kristus tercermin dalam diri Anda. Kemudian Anda mengingat bahwa ada rombongan yang harus berdiri di Bukit Sion, dan Anda ingin menjadi salah satu dari rombongan itu. Dan Anda bertekad bahwa Anda akan menjadi bahagian dari rombongan itu. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kita boleh membuat kesimpulan. Buku Ibrani hari ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, pertemuan atau perayaan di Bukit Sion itu satu pertemuan yang menyenangkan dan memberi sukacita karena kita bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, pertemuan di Bukit Sion itu merupakan suatu pertemuan penghakiman yang membahagiakan bagi mereka yang setia. Yang ketiga, segala sesuatu akan digoncang di bumi dan langit, menandakan bahwa Tuhan sudah datang dan musuh-musuh akan dibinasakan. Yang keempat, segala yang tergoncang akan digantikan dengan kerajaan sorga dan umat yang tidak akan tergoyahkan lagi. Dan yang terakhir, mari kita bersyukur dengan menyembah Tuhan dengan benar, karena kerajaan kekal itu pasti menjadi bahagian kita. Saudara, begitulah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini bermanfaat, boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena sekali lagi Tuhan bersama dengan kami di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.